Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Sebagaimana biasa kita ketemu setiap siang ini, kita panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pemurah, Pengasih lagi Penyayang atas rahmat hidayah, kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan kepada seluruh titahnya yang diciptakan. Baik yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang besar, yang kecil, yang gede, yang dingin, yang panas, yang lembut, yang atos. Terutama adalah manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan itu sendiri. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sebelum kita berbincang-bincang ke sana kemari, Anda pasti sudah mengenal wajah sahabat saya yang satu ini, yang dulu juga sering tampil di Dhamma TV sebagai narasumber. Supaya lebih afdol lagi, monggo kami persilakan memperkenalkan diri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan nama saya Insinyur Suharto, Magister Teknik. Saya pernah menjadi dosen Universitas Brawijaya lebih dari 30 tahun, dan saat ini alhamdulillah sudah turun sebagai dosen di Universitas Brawijaya, tetapi saya tetap sehari-harinya tetap aktif sebagai penulis, sebagai sastrawan lah ya, jadi sebagai pejuang dalam tanda kutip untuk kepentingan bangsa, negara, dan bahkan peradaban global. Sebab saya melihat bahwa persoalan global semakin seru sekarang ini. Sadar atau tidak, orang mau mengakui atau tidak, bahwa persoalan perubahan iklim sekarang semakin lebih intens, dan bahkan dalam perkembangan terakhir ya, dalam 20 tahun terakhir ini, setelah saya perhatikan berdasarkan dari beberapa media, dan saya simpulkan bahwa akselerasi perubahan iklim semakin seru. Indikator itu bisa ditunjukkan bahwa pergeseran kutub, untuk kutub utara saja, itu dari posisi semula di Kanada dan sekarang bergeser sampai di Siberia. Jadi bisa dibayangkan itu. Yang bisa saya cermati adalah angka percepat pergeseran itu 3 kali lipat lebih seru dibandingkan dengan 20 tahun sebelumnya. Sebenarnya dalam bahasa kita sebagai orang akademisi, sebenarnya ada apakah gerangan lah ini. Jadi gerangan itu mesti harus dipertanyakan, dipertajam. Dan saya selama 3 bulan terakhir tidak kemana-mana, saya bahkan sebelum Pilpres itu saya sudah menulis. Sampai terakhir kemarin setelah selesai sengketa Pilpres itu baru saya tutup. Saya punya judul tulisan yang terakhir itu adalah Etika Kepemimpinan Sistem. Jadi judul lengkapnya adalah Filosofi Tips Etika Kepemimpinan Sistem. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ternyata kehidupan ini supaya sempurna, sistematis, dengan struktur mekanisme yang jelas. Maaf ya, umumnya kok justru digali dari pemikiran-pemikiran seorang insinyur. Anda pasti kenal, terutama yang sepuh-sepuh, tentang Insinyur Soekarno atau terkenal dengan sebutan Bung Karno. Beliaulah yang gebrak dunia untuk segera mengejar satu pemikiran-pemikiran baru yang relevan terhadap kepentingan kemanusiaan secara global. Dan anehnya, tulisan-tulisan yang beliau yang berserakan itu kalau dikumpulkan, itu ada 602 judul. Ada yang ditulis di luar negeri, ada yang kecil, ada yang tebal, ada yang besar. Yang terkenal yang tebel-tebel, yang namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Ya memang harus revolusioner, artinya revolusioner itu bukan kok rusak-rusakan,
bukan kok hancur-hancuran, itu bukan revolusioner, nah itu anarkisme mungkin atau ekstremisme yang dangkal. Tapi kalau revolusioner adalah penjebolan dan pembangunan. Nah, para penonton Dharma TV yang kami muliakan, kita gali terus ya seorang insinyur yang satu ini. Maaf Mas Harto, saya kalau manggil Mas karena teman lama dulu sama-sama, dan beliau pernah juga duduk di legislatif. Ini sebelum kesana kemari, sama sebagai seorang insinyur yang pernah duduk di DPRD kota. Pada waktu jenengan itu dengan generasi yang akhir-akhir ini, apa betul kalau umum melihat itu loh, yang dulu itu situasi pemerintahan baik legislatif, eksekutif, yudikatif dalam keseragaman yang mapan, serasi, sehingga masyarakat secara administratif dan ekonomi tidak dirugikan. Tetapi akhir-akhir ini, nuwun sewu, kok sampai korupsi bedol desa. Nuwun sewu, benar jelas ini permasalahannya itu di mana itu sebenarnya? Terima kasih Pak Jati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang berbahagia, pertanyaan Pak Jati ini sangat dalam, sehingga memerlukan jawaban yang sangat dalam dan luas. Saya juga pernah ditanya oleh salah seorang wartawan TV tertentu di Malang ini, dan saya jawab juga pada waktu itu adalah bahwa persoalan korupsi itu adalah persoalan sistem. Kebetulan saya ini dosen sistem selama 30 tahun lebih. Terus terang saja judulnya mata kuliah yang saya pegang itu kalau diinggriskan itu adalah Engineering System and Automatic Control. Jadi kontrolnya itu termasuk merupakan simulasi demokrasi. Sistemnya adalah body dari struktur kekuasaan negara. Jadi kalau katakan saja misalnya kalau orang-orang lain di bidang ilmu hukum atau ilmu sosial, ilmu politik, mereka memperhatikan dari mungkin detail-detail sistemnya. Kalau kami lebih condong persoalan makro sistem, jadi bangunan sistemnya ini seperti apa. Jadi oleh karena itu persoalan korupsi. Nah, tadi saya juga baca di Kompas itu. Dan apa pertanyaan saya? Loh, selama berapa tahun ini reformasi, ternyata sepertinya belum ditemukan ya seorang, katakan seorang pendekar dalam tanda kutip yang mampu untuk mendekani persoalan korupsi di Indonesia. Seperti tadi yang saya kemukakan, ini adalah persoalan sistem. Berarti apa? Konstruksi body sistemnya harus jelas, harus bisa dievaluasi secara detail. Saya bahkan sudah memiliki rumusnya ya terkait dengan masalah korupsi itu. Saya punya rumus itu, ini sudah tempo hari sudah pernah saya kemukakan. X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat plus per B kuadrat sama dengan K. Saya ulangi, X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan K. Kalau umumnya di dalam bahasa matematika anak sekolah, anak SMA atau perguruan tinggi eksak ya, ilmu pengetahuan teknologi ya, teknik dan sejenisnya termasuk ilmu pengetahuan alam, umumnya mereka mengatakan bahwa X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kalau saya mengatakannya K. K itu apa? K itu adalah intensitas korupsi. Nah, itulah rumus. Yang saya bilang itu rumus baku, ya sudah saya telurkan itu. Dan kalau saya sudah berani mengemukakan lewat media begini, berarti kan pikiran saya itu bukan saja bisa beredar hanya Indonesia, tapi bahkan bisa dunia. Jadi itulah rumusnya. Maka bagaimana desain sistemnya supaya korupsi tidak merajalela seperti yang dimukakan Pak Jati tadi? Maka K itu harus kecil-kecilnya. Nah, ada persyaratan dasar di dalam bahasa engineering control system itu ya, X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan K. K-nya itu berkecil. Bagaimana K menjadi bukan 1 tapi 0? Itu berarti persyaratan harus dipenuhi. Dan kalau bahasa matematika itu saya ungkapkan, maka sebenarnya saya khawatir lembaga-lembaga negara itu jadi terkorek ya, terkontrol
Oleh karena apa? Ini terkontrol secara akademis, secara ilmiah. Sebab kalau kita bicara masalah demokrasi, maka kita bicara masalah sistem. Dan oleh karena itu harus terkontrol secara terkendali. Ya. Tidak ada yang lepas kontrol. Berarti masing-masing pihak harus bisa legowo nantinya. Itu. Jadi itu secara akademik sudah biasa saya kemukakan di kelas saya. Bahkan saya bilang pada mahasiswa saya pada waktu itu, kalau saja ada wartawan TV masuk di kelas saya, sebenarnya porsi yang saya ajarkan itu bukan hanya untuk saudara, tapi porsi untuk para pihak yang kira-kira sekarang itu memegang negara, tidak tahu itu apa namanya, legislatif atau yang lain. Yang jelas bahwa ini adalah masalah strategi politik nasional, bukan partai politik, tapi strategi politik nasional. Maksudnya apa? Bagaimana kepentingan nasional diuntungkan, dengan kata lain bahwa bagaimana korupsi bisa ditekan, bisa mendekati angka 0. Nah, ini namanya desain sistem. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan ya, supaya Anda tidak tegang mengikuti ilmu yang sangat tinggi. Saya pakai istilah yang sangat tinggi karena sebenarnya teori ini kalau diikuti oleh orang umum banyak yang nggak sampai pikirannya. Tapi jangan kemana-mana, masih telaten di depan jejak kejati. Kita lanjutkan, kita edel-edel orang pinter ini. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Terutama adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, direkam ya, eman-eman ya, nggak apa-apa. Direkam dari Dhamma TV ini ya, karena Dhamma TV itu disiarkan sampai ke Johor, sampai ke Kertosono Nangkap. Kemarin saya pada waktu terakhir itu di mana itu upacara di Penataran, ada tamu dari Bali, ada tamu, nyalami semua. Ini kan Bapak Dhamma TV, kalau nyebut saya itu bukan Pak Jati, Bapak Dhamma TV gitu ya. Karena kemarin di Penataran tuh ngumpul di mana-mana. Terima kasih Mas Haris. Salam saya untuk teman-teman. Kirap di Penataran sudah amat sangat sukses ya. Kalaupun kurang 1, 2, 3 kecil lumrah, wong namanya orang banyak. Dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, Mas Harto, ini kalau saya pikir jangan-jangan saya sampean nanti itu umurnya 200 tahun. Karena apa? Mudah-mudahan. Ilmu yang disampaikan itu ilmu yang akan datang. Misalnya saya, Mas Harto ya, saya berkali-kali mengutarakan saya sudah tidak lagi bicara katanya, termasuk asal mulanya kehidupan. Kalau di dalam kitab-kitab diceritakan para ahli bahwa tanah dan air berputar-putar di udara dibakar api yang membara. Itu sudah saya tulis dari mana asalnya? Sentral titik aktivitas minus. Dari sentral titik aktivitas minus nanti itu akan menghasilkan sentral molekul titik minus. Dari sentral molekul titik minus itulah timbul pemikiran-pemikiran oleh manusia sehingga berkembanglah kehidupan sesuai dengan kehendak dan kemauan manusia itu sendiri. Waduh, salaman. Ya, para penonton tidak usah tegang ya, karena ini ilmu yang akan datang. Santai saja. Yang penting saya akan bertanya kepada beliau. Lalu Mas Harto, dengan situasi seperti ini, karena kalau rakyat, jangankan rakyat, dosen aja secara umum belum tentu kok kalau sampai apa yang sama pikirkan itu. Ya untungnya dua-duanya saya dengan sama itu alumnus Universitas Brawijaya ya. Namanya Brawijaya kan harus kita banggalah gitu ya. Kita angkat gitulah. Menurut penjenengan ini tadi kalau saya simpulkan, nanti kita tarik ke sana, itu kan hidup itu perlu filosofis. Kalau sudah filosofis, ideologis. Kalau isi filosofisnya, fondamennya kuat, ideologisnya jelas, berarti taktik dan strateginya tadi itu tinggal menyesuaikan dengan waktu, bisa berubah. Jadi filosofisnya jelas Pancasila ya. Karena kalau Pancasila itu anak-anak, itu manusia di bumi itu semua umumnya adalah berpancasila. Makanya kakek nanti tanggal 12, 13, 14
orang Buddha seluruh dunia kumpul di Borobudur nanti itu ya, kakek mau doa restu ya. Kok kebetulan siaran hari ini pas 4 Juli. 4 Juli itu hari apa? Hari 1 lahirnya Amerika, 2 lahirnya ajaran Bung Karno yang namanya Marhainisme. Jangan dipikir itu tidak atas perintah Tuhan. Kenapa kalau Tuhan perintah lewat ideologi seperti itu? Di blok barat termasuk Amerika masih menganut kapitalistis ya, liberalisme yang kapitalistis. Setiap manusia diberi peluang sebebas-bebasnya ya, diberi peluang kekayaan yang sebesar-besarnya, diatur oleh undang-undang. Tapi mereka lupa bahwa orang kaya ku wis kuwareken kuwi lek udelirung jeblos, kadang-kadang lali karo tangga teparo, lek perlu supaya kaya, yo negara tangga teparo lek perlu yo dirugikan. Misalnya seperti itu. Oleh karena itu, Bung Karno tanggal 4 Juli 1927 ya, itu memproklamirkan bahwa negeri saya itu negeri hebat, negeri saya itu negeri kuat. Rakyat saya itu bukan rakyat penganggur. Rakyat saya ada kerja keras, keringetnya deleweran. Negaranya kaya raya, tanahnya subur. Masa hidupnya miskin terus? Bung Karno lalu berpikir, kenapa kok miskin? Oh, ternyata yang membuat miskin itu adalah sistem. Sistem itu apa? Sistem itu adalah cara yang dihasilkan oleh para pemikir-pemikir lah. Sekarang ini kita sudah merdeka 74-75 tahun. Apakah sistem ini masih menderitakan kepada rakyat atau tidak? Monggo para tokoh-tokoh, para ahli-ahli, para sarjana berpikir bareng-bareng ampreh enake kepriye gitu loh ya. Nah, ini saya kembali ke Insinyur Soeharto, Mas. Situasi seperti ini karena ini pasti datang yang benar ceritakan, tetapi situasi politik juga dalam kondisi bingung dalam tanda petik ya. Kira-kira solusi yang terindah apa, Mas? Ya, terima kasih Pak Jati. Jadi saya punya gambar. Maka itu gambar saya ini adalah sebenarnya gambar bumi. Ini bola dan ada pentilnya. Jadi inilah yang saya sebut dengan sistem global atau global system. Nah, persoalan perubahan iklim itu sebenarnya ada persoalan di mana kinerja bumi itu yang umpama bola itu agak apa ya? Dalam istilah akademisnya ada optimal tekanannya ya, sehingga apa? Pengaruhnya besar terhadap angin, macam-macam ya, ada badai panas dan lain-lain. Sekarang di Perancis saja sudah mulai panas. Kenapa? Karena masyarakat dunia itu pura-pura tidak tahu. Dan saya tidak berarti menggarisbawahi pernyataan Bung Karno bahwa Pancasila adalah ideologi dunia. Memang iya, tetapi saya bukan sekedar menggarisbawahi yes man, bukan. Saya sudah menganalisa secara sistemik. Kenapa? Bumi itu tidak lepas dari manajemen yang namanya manajemen pentil. Ini bola. Ini manajemen pentil lah. Manajemen pentil adalah manajemen Indonesia. Kalau manajemen Indonesia itu nggak bagus, konsekuensinya maka bola tuh ngewes. Pengertian bola ngewes berarti kinerjanya turun, merosot. Berarti apa? Kesejahteraan masyarakat dunia Gembos. itu gembos, kata Pak Jati, ngewes, merosot. Jadi istilah kerennya adalah kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat umat dunia itu tidak terlepas dari bagaimana kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Indonesia. Dan masyarakat Indonesia terkait dengan bicara nih ngejas pentil ini. Ini yang namanya manajemen Indonesia. Ya, istilah kerennya adalah demokrasi lah. Bagaimana demokrasi Indonesia itu kinerjanya menggembirakan, menyegarkan atau sebaliknya. Inilah. Jadi tidak ada yang tidak masuk di akal ya. Karena itu maka kalau kita terkait dengan yang namanya konstruksi sistem yang namanya demokrasi, maka mau tidak mau kebenaran, kejujuran, akuntabilitas, keterbukaan itu kata kuncinya. Itu kata kuncinya. Jadi ya, kalau ternyata terjadi apa semacam
misunderstanding, miscommunication, ini kan terkait dengan manajemen ini, berita bohong dan lain-lain itu. Dan saya pikir pada waktu generasi jenengan sampean ya, kok waktu itu tuh minim banget orang korup, di samping mungkin konsepsi penjenengan tadi itu memang relevan dan menyentuh hati orang dan menakutkan administrator untuk berbuat negatif. Paling tidak jiwa nasionalisme itu ada ya. Karena pada waktu saya itu kebetulan Mas, hidup itu 3 zaman. Hidup tahun 62, 63, 64 itu ya aktif di politik. Saya masih SMA, di perguruan tinggi saya aktif di politik. Waktu sudah menjadi dosen ya aktif di politik. Sekarang pun tidak pernah absen di politik meskipun partai sudah tidak punya ya. Artinya itu semua sudah saya anggap anak Ibu Pertiwi. Oleh karena itu kemarin itu pada waktu pemilu 2019 saya kritisi bahwa kenapa pemilu itu sampai sekarang hiruk pikuknya kok masih nyantel ke sana kemari, karena bertentangan dengan sila yang pertama yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Loh, kenapa bertentangan? Tuhan tidak pernah mengatur manusia apalagi satu warna, 2 warna pun tidak pernah. Dalam firman beliau dikatakan, manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Lah, Indonesia sebagai miniatur dunia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, adat dan bahasa, itu merupakan satu kawah condro di muka untuk mewujudkan hukum Tuhan itu real di sini tadi itu ya. Oleh karena itu kemarin itu menjadi 2 kubu itu sebenarnya saya prihatin gitu loh. Jadi dipaksakan, dan ini saya tahu ini taktik barat supaya kita gempuran. Padahal di negara-negara maju itu sudah melakukan revolusi teknologi yang namanya 4.0, 4.0, dan di luar ada juga di Cina, di Jerman, di Perancis sudah 5.0. Revolusi industrinya sudah di situ. Sehingga manusia nanti dengan teknologi revolusi industri yang modern, manusia seharusnya kan semakin ringan. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih atas perhatiannya. Jangan kemana-mana, masih di depan jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Memang ngomong-ngomong dengan orang pinter itu saya sendiri gembobios terus terang aja. Soalnya apa? Kalau nggak imbang ya eman-eman. Jauh-jauh dari Dinoyo sudah meninggalkan rumah di sini, lalu ke sini akan berhadapan dengan Anda yang Dhamma TV itu ditonton semua lapisan masyarakat, baik sarjana, baik para ritual spiritualis, kaum petani dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya kembali ke insinyur yang satu ini. Bung Karno itu pernah mendekretkan pas kebetulan kok tanggal 5 Juli. Sebenarnya makna dan api semangat dekret 5 Juli yang didekretkan oleh Bung Karno 1945 itu makna bara apinya apa sih, Mas? Bung Karno adalah seorang petinggi negara, seorang presiden, seorang pengambil keputusan pucuk pimpinan negara. Maka menurut teori manajemen, maka seorang pemimpin akhirnya akan kata kuncinya adalah mengambil keputusan. Oleh karena itu sebenarnya terkait dengan demokrasi dan seperti yang praktek yang dilakukan beberapa hari yang lalu, sebenarnya gemuruhnya orang memilih dan lain-lain akhirnya mengerucut akhirnya sampai pada sang pengambil keputusan. Nah, ini karena tidak bisa kalau yang mengambil keputusan bukan beliaunya ini. Jadi terkaitnya dengan pengambilan keputusan. Nah, sebuah pengambilan keputusan ya, maka harus dibuat dengan pertimbangan yang sangat complicated ya. Banyak sekali unsur yang membackup ya pengambilan keputusan itu. Dan sebagai output dari pengambilan keputusan itu ialah bagaimana
akhirnya nanti bahwa kesejahteraan rakyat, saya ulangi, antara kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat atau kesejahteraan dan kebahagiaan publik itu bisa rising. Jadi bahwa pesawat itu take off begini. Dengan kata lain bahwa ini secara akademik, kalau kita bicara masalah demokrasi itu tidak lepas dari akademik, karena demokrasi itu sebenarnya sebuah sistem yang itu bisa dikontrol pakai akal sehat. Jadi kalau tidak masuk akal secara sehat, ya namanya bukan demokrasi atau katakan demokrasi. Ya. Jadi bagaimana keputusan itu bisa rising outputnya. Jadi kalau sebuah keputusan ternyata malah begini, nungsep bahasa Jawanya, ya ini salah mengambil keputusannya. Ya, maka ngetesnya adalah sebuah pengambilan keputusan itu adalah bagaimana ini meningkat. Itu. Dan keputusan itu diambil berdasarkan kisi-kisi dari banyak hal yang diintegrasikan dalam satu box ya, atau satu klausul lengkap sehingga akhirnya sang pengambil keputusan tahu pasti, oh ini deng. Jadi istilahnya eksekusi tepat, pasti orang akan naik. Itu pengambil keputusan. Itu adalah yang namanya kalau orang lain sering mengatakan manajemen strategis. Dengan kata lain bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang ahli strategi. Jadi pengertian strategi bukan berarti hanya strategi perang, bukan, tapi jadi strategi negara. Waktu itu prinsipnya adalah menyelamatkan negara sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, gitu ya. Iya, betul. Padahal intinya kemerdekaan adalah yaitu capaian, ketercapaian, kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat itu. Jadi kalau sebuah keputusan itu diambil kemudian tidak rising trend, ya, maka dipertanyakan, ini apa maunya kan? Bukankah ini sebuah keputusan yang keliru diambil? Kan begitu. Terus, jadi kinerjanya harus rising. Itu ngetesnya di situ. Itu kalau tidak salah lalu Bung Karno itu mempunyai strategi politik yang sangat terkenal, yaitu Trisakti. Bebas aktif dalam politik, terus berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ya. Wah, itu sangat fundamental sekali ya. Lalu inilah para penonton dan anak-anak cucu-cucu yang dulu itu negara kita itu disegani, dan ini bukan obrolan kakek loh ya. Kok kebetulan tadi malam itu saya terima kasih loh ya pada kelompok-kelompok pemuda Marinus seluruh Jawa Timur. Saya ditelepon dari Banyuwangi, dari Surabaya, dari bahwa penonton Dhamma TV yang setia. Saya tanya kepada mereka, kamu jangan gaya seneng hatine kakek, alasanmu apa? Oh iya betul mas, kalau keluarga saya nonton Dhamma TV itu mendengarkan ceramah Bante, itu tidak pernah menyakiti orang lain, yang ada adalah kegembiraan, optimisme, dan ajarannya itu rasional, jelas, dan gamblang. Demikian juga program-programnya itu sangat mendidik kepada anak-anak. Makanya senang. Terus tadi malam tuh saya ini pokoknya nanti pelantikan pemuda Marinus harus di Malang. Ya wes, terserah nanti tak gede terop. Jadi memang betul para penonton. Jadi Marinisme itu bukan ajaran salah satu kelompok ya. Itu adalah hasil pemikiran seorang yang jenius yang disegani dunia untuk meluruskan, membenarkan apa yang belum jelas, menjelaskan, maksudnya bukan meluruskan ya, menjelaskan apa yang belum jelas. Karena intinya adalah jangan sampai manusia itu menderita karena sistem tadi itu. Kalau di dalam pewayangan, makanya kalau nonton wayang kulit yang benar itu pasti dari balik kelir. Kalau sekarang kan dari depan kelir, di belakangnya dalang, karena sindennya kelihatan, ininya kelihatan, dagelannya kelihatan ya. Tapi yang benar itu di belakang. Makanya Pendowo, barisan yang benar-benar itu mesti sebelah kiri. Kalau dari belakang sebelah sini ya. Terus Astina sini. Sebenarnya itu bukan musuhan sebenarnya. Astina, Hestina itu kita. Orang Kurawa itu kita. Orangnya bermacam-macam bahasa, bermacam-macam suku, ribuan pulau, tapi karakternya satu. Lah, kalau misalnya apa yang disampaikan Insinyur Soeharto tadi itu kita jelaskan,
nek dadi pemimpin itu harus tegas, jelas dan gamblang, mempunyai strategi wawasan politik yang positif, digambarkan sebagai Puntadewa untuk supaya tidak subjektif dirinya demi kepentingan keluarga, partainya atau golongan dan kelompokannya, itu harus tidak ngambah lemah. Puntadewa itu kakinya nggak dinempel di bumi seperti kakek ini ngambang begini. Artinya apa? Tidak duniawi, tidak materialistis. Makanya ajaran Buddha itu ribuan tahun yang lalu sampai ribuan tahun yang akan datang relevan. Angen-angen benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Nah, bergaul benar itu supaya tidak bertentangan dengan benar-benar yang atas. Bung Karno sudah membuat relevansi yang cocok sesuai dengan zaman, gampang dipikir, gampang dibaca, gampang dimengerti. Apa itu? Ya marhainisme tadi itu. Ya para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Memang ini saya mau ngutik-utik terus saudara saya ini. Program jenengan itu nulis bukunya udah rampung? Sudah rampung ya, tinggal cetak atau? Tinggal masukkan komputer. Oh, masukkan komputer aja ya. Tinggal nanti kalau mencetak tolong saya dihubungin. Nanti kebetulan sahabat saya Dr. Andasano Darwanto itu punya percetakan dan dia sudah siap menjadi kadang kita, menjadi pemikir baru demi kepentingan kemanusiaan. Nanti ya sabaroh oleh murah gitu. Saya juga mau mencetak juga soalnya. Monggo kalau masih ada yang disampaikan yang tadi itu terpaksa saya potong tentang monggo. Ya, ini judul buku yang terakhir itu tadi sudah saya bukakan. Filosofi Tips Etika Kepemimpinan Sistem. Jadi ini kompetensinya bukan saja untuk Indonesia tapi global. Jadi tapi saya menggunakan bahasa Indonesia. Tempo hari saya pernah punya tulisan full ya, seluruhnya saya tulis dalam bahasa Inggris, tapi ada penerbit kita ternyata takut. Pak, jualnya kemana lu? Lah kalau penerbit luar negeri berani ke sini, maka kenapa kita tidak berani nerobos ke luar negeri gitu ya? Jadi penerbit kita belum ada yang berani itu ya, sudahlah, akhirnya saya pending di rumah. Saya pun punya banyak judul, tapi yang terakhir yang lebih keren lagi itu, sehingga akan terbaca dengan jelas, sehingga tidak ada lagi unsur-unsur subjektivitas ya, dari para pihak ya. Kadang-kadang di antara kita ya, antara satu yang lain yang mudah bentrok karena hanya pernyataan ya, pernyataan politik, pernyataan macam-macam lah, yang akhirnya gampang sekali. Karena apa? Pernyataan-pernyataan itu tidak terukur. Karena ketidakterukuran dari pernyataan itu, sehingga kadang orang merasa, oh iya memang kan harus ada jurinya. Seperti contoh misalnya anak-anak juara 1, 2, 3 di kelas, bedanya hanya berapa? 0, sekian, tapi ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Jadi betul-betul objektif. Jadi tidak ada subjektivitas. Nah, terkait dengan demokratisasi, maka value-nya, nilai-nilai adalah objektivitas. Jadi sejauh mana kita mampu untuk membangun sistem dengan mengedepankan objektivitas, keterbukaan itu. Jadi tidak. Terus kalau sedikit saya selingi, kalau menurut jenengan, akhir-akhir ini kan situasi masyarakat, khususnya yang muda-muda itu kalau sudah berlalu lintas di jalan ya, itu kan piye ya, wong tua-tua kayak bingung gitu loh. Kayak semua itu kayak saenake dhewe gitu loh. Itu permasalahannya dari segi pendidikan apa? Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang masalah lalu lintas ini masalah kita semua. Jangan berharap kepada Pak Polisi sudah capek ngurusi kriminal, perdata, pidana, segala macam. Belum masalah mendeteksi koruptor dan sebagainya. Jadi kalau lalu lintas itu tiap manusia sadar, mungkin akan indah. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kejati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kita korek terus ya, orang pinter ini ya. Mas Harto, akhir-akhir ini apa mergo aku ki tuwa iki ya, di jalan itu kelihatannya apa negeri iki gak ono pendidikan toh. Wong numpak sepeda khususnya arek nom-nom lho.
Kalau niat actionnya itu pasti dia paling ndak itu ya sekolah, ya mungkin kuliah ya. Tapi pas sepeda motor ini kayak wes waduh putri-putri lagi. Kayak wes gak ono takut, gak ono apa-apa. Gak ada takut, gak ada rasa salah atau apa. Jalan itu yang jembatan yang ndak boleh dilalui ya wes blebar-blebar aja sampai kadang-kadang iki kalau ono apa-apa ya meroda 4 tetap disalahke gitu loh. Menurut penjenengan, sektor mana kok sehingga mereka itu sampai mempunyai perilaku yang kira menurut umum itu kurang pas gitu loh. Ya, terima kasih Pak Jati. Kalau saya perhatikan dari body system ini, mulai dari unsur ekonomi, kemudian politik, kemudian sosial, kemudian budaya, kemudian keamanan, kemudian pertahanan. Maka kalau saya perhatikan satu sisi lemahnya, dan saya tidak cari-cari itu, tapi sebagai peneliti saya harus jujur kemukakan secara objektif bahwa selama ini kita belum berhasil untuk membangun ideologi dengan benar. Maksudnya apa? Dengan kita semuanya sudah mengetahui tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa, akan tetapi kita baru memegang tetapi tidak menguasai mesinnya begitu. Jadi ibarat kita tuh membeli mesin tapi kita mampu beli mesin tapi tidak menguasai mesinnya, ini kan bahaya. Mesin itu bisa untuk menggerakkan pompa, untuk menggerakkan mobil, tetapi mesin sendiri juga bisa menghilas di antara kita kalau kita keliru menerapkannya. Nah itu setelah saya perhatikan itu sampai sekarang pun kalau boleh saya laporkan di dalam forum ini, sebenarnya kegagalan kita yang utama itu adalah dari ideologi. Penguasaan ideologi bangsa ini sangat minim. Saya tidak menuduh para pihak manapun, tidak. Tetapi sepertinya itulah. Kita mesti harus berangkat dari sini. Jadi sistem pendidikan bahkan Pancasila itu pernah hilang. Di dalam kurikulum perguruan tinggi itu pernah hilang mata kuliah Pancasila. Nggak ngerti saya. Ini instruksinya siapa? Cuma saya masih ingat satu-satunya rektor perguruan tinggi yang tetap mengukuhkan Pancasila sebagai mata kuliah wajib itu Universitas Udayana Bali. Saya tidak memuji, tapi itu bukti. Berarti saya bicara jujur gitu. Karena jujur itu susah, mahal itu sekarang itu ya. Nah ini karena dianggapnya sepertinya tidak penting. Justru itu yang tidak kelihatan. Umumnya orang yang melihat pembangunan barang sengketo itu mudah, tetapi yang tidak kelihatan itu ideologi. Nah, sekarang ya ini banyak negara-negara yang merayu. Ada negara lain bilang, wah sekarang bukan era ideologi. Keliru justru itu. Mereka yang sudah settle ideologinya dengan sendirinya, mereka tidak ngomong lagi ideologi. Seperti misalnya negara A, negara B, saya tidak sebut itu. Tapi mereka sudah settle. Loh, kalau kita itu masih rapotnya merah itu, ideologi itu. Jadi meskipun ideologi itu tidak harus sama, tapi kalau negara itu memiliki suatu ideologi paling tidak jelas ya. Dikuasai. Dikuasai. Yang jelas bahwa selama ini terpaksa saya buka agak teknis begitu ya. Para pengajar, saya sebutnya pengajar, guru maupun dosen, itu mengajarkannya itu dihafalkan. Ideologi negara dihafalkan. Saya tidak ngerti itu metodenya siapa. Ini justru yang menjadi biang kerok dari kegagalan sistem dalam istilah saya secara akademik. Sehingga yang namanya korupsi dan lain-lain sebenarnya karena itu. Satu, itu mengajarkan itu dihafalkan. Karena kalau sudah hafal itu nggak mendarah daging ya. Hafal itu pikiran. Jadi mestinya harus tahu pasti dari mana akarnya sini. Ya. Sehingga prosesnya terjadi sini, akhirnya membuahkan buah yang menyenangkan begitu. Jadi kalau akarnya itu sudah tidak dibangun dengan bagus, maka susah. Nah, mengajarkan dengan cara dihafalkan ini justru menjadi sumber dari kegagalan sistem secara nasional. Itu saya tidak menyebut itu era mana, orde lama, orde baru, orde apa, orde super modern, katakan misalnya Anda kata ada, tetapi sepanjang bahwa ideologi itu tidak dibangun dengan bagus, jangan harap. Saya bilang agak sedikit kenceng ya, sampai kapanpun Republik ini tetap susah ya, karena penguasaan ideologi yang sangat rendah. Nah, para penonton Dharma TV yang kami muliakan, khususnya mereka yang berani mendirikan
GPM, Gerakan Pemuda Marinis. Jangan enteng-enteng loh ya. Ini tugas Anda untuk menyebarkan ideologi secara tanpa pamrih. Kalau punya pamrih nanti ditekak-tekok ngalor ngidul ya toh. Nggak punya pamrih loh, ini pengabdian terhadap negara. Menurut seorang ahli engineering yang biasa mengatur suatu tatanan yang rapi, jelas, gamblang, tiangnya berapa, fondamennya apa, anunya apa, bahannya apa, jelimet banget. Ternyata kelemahan kita adalah sektor ideologi. Kalau kita mulai kapan sekolahan-sekolahan itu guru-guru mungkin sampai jagat ablek gak akan nutut, karena nggak ada dekret tadi itu, nggak ada seorang leader yang berani untuk tampil ke depan secara gagah. Oleh karena itu organisasi sosial yang namanya Pemuda Marinis, mari kita sebarkan. Lek perlu kakek yang sudah tua ini tak turun yang desa-desa wis. Kok ben wong desa tuh pinter-pinter loh. Iya gitu toh. Dulu sekitar tahun 60-an sekolah SD itu loh masih jarang. Kalau sekolah itu ning desa rono, SMP, SMA itu ana nang kutha ya ono lho. Tapi kenapa negaranya kuat, pertaniannya kuat, dan kokoh, nasionalismenya tinggi? Karena betul nasionalisme itu yang harus kita, artinya kita ini harus ngerti Indonesia itu apa, di mana, bagaimana, gunungnya piro, lautnya piro, sukune apa ae. Dan kita sudah diberi satu gambaran untuk mewadahi itu yang namanya Pancasila. Pancasila itu filosofis dasarnya ya, itu yang harus diugemi. Tetapi aplikasi pelaksanaan ideologinya tetap luhur, dinamis, aktif ya, tapi tidak bertentangan dengan hukum dasar. Yang disebut adalah Marinisme tadi itu bukan milik golongan, ini milik umat. Dulu ditekankan bahwa itu punya golongan, itu kan politik supaya wong Indonesia bodoh semua. Dan nyatanya sekarang, maaf loh, sampai kita berbondong-bondong ngantri dari TKW, dari TKI ke luar negeri. Loh lah wong urip ning surga loh, kayak gitu. Mas, ini ada kesempatan terakhir, monggo pesan-pesan apa yang pengen penjenengan sampaikan kepada opini ini? Ya, saya masih terkait dengan yang terakhir tadi, masalah ideologi. Jadi banyak bangsa ini cuma sekedar sebatas membanggakan diri, tetapi tidak menguasai. Seperti halnya orang bangga memiliki mobil, tapi piye carane memanage mesinnya ya, sehingga apa? Karena itu penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan itu terjadi oleh karena orang tidak menguasai mesinnya. Itu bukan oleh karena tidak memiliki, ya ini kebetulan itu urusannya Pak Polisi ya, memang ya itu kan justifikasi ya, SIM itu ya. Tapi nomor satu adalah kapabilitas untuk menguasai engine mesin. Itu. Jadi kalau seseorang tidak mampu menguasai mesin, jangan harap ya. Kemudian mau mengemudikan ya. Contoh ini ya. Ya seperti hanya seseorang tidak menguasai ideologi negaranya, kemudian memanage ya, nyetir itu tadi ya toh. Nah, bisa dibayangkan tuh mau dibawa kemana itu? Maunya lari ke Surabaya ya, ternyata remnya ngeblong ya, karena manajemen engine-nya nggak bagus. Nah, pengertian manajemen engine di sini adalah yang namanya ideologi negara. Oleh karena itu kadang saya itu agak risih ya, karena orang melihat bahwa mata kuliah PPKN ya, itu pendidikan Pancasila kewarganegaraan dianggap enteng. Menurut saya itu bukan PPKN sebenarnya. Ya, yang utama ya, PPKN itu enteng. Ya, yaitu dihafalnya itu tadi ya. Itu yang menyebabkan kegagalan. Justru sebenarnya mata kuliah itu adalah manajemen mesin kekuasaan negara. Itu baru betul-betul keren. Karena memanage negara. Ya. Ya, kebetulan saya tulis itu, Bang. Saya punya judul bukunya Manajemen Mesin Kekuasaan Negara, kurung buka, ramah lingkungan global, kurung tutup. Jadi manajemen negara, manajemen pentil, tetapi untuk pola bumi. Nah, itu bagaimana memanage Indonesia ya sesuai dengan kapasitas pola bumi ini. Sebab kalau tidak, nanti bumi bisa ngewes. Ngewesnya bumi itu bentuknya sekarang kan mulai kelihatan ya, perubahan iklim kan diantaranya itu. Itu cuma katakan olakan-olakan kecil itu sebenarnya. Kalau kita mau jujur secara ilmiah, sebenarnya bola bumi itu kan, ini kan angin, atmosfer ini.
Dan itu ada kaitannya dengan percepatan gravitasi, lengkap itu bumi ini. Sehingga jangan pernah membayangkan bahwa yang namanya udara ini gratis. Terus kalau penjenengan hitung ya, ini kabar di media sosial itu kan rame banget bahwa nanti sekitar tahun 2020-an Kota Malang ini konon itu nanti derajat Celciusnya itu hanya sekitar 12 panasnya bumi ini. Jadi balik seperti tahun sekitar 60 yang lalu. Kira-kira menurut jenengan bagaimana? Jadi kalau saja loh, Mas. Kalau saja dilakukan dengan benar tuh, itu uji lapangan itu sebenarnya itu kan juga sama saja dengan apa biasanya itu objektif bahwa itu bisa terjadi karena apa selama ini kita merawat bumi itu tidak benar. Pengertian merawat bumi bukan berarti bahwa buminya dirangkul begini kayak ngerangkul apa namanya bantal. Bukan ya, bagaimana kita memanage cinta kasih pada alam ya. Betul. Jadi setiap aspek yang kita lakukan, kalau dalam bahasa kakek dan nenek saya saobah saat tinggal pola betul-betul. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, berbicara hari ini memang sedikit tegang, sedikit bingung tapi lego. Tegang, bingung, lego, aneh ya. Lego karena ketemu dengan ilmuwan-ilmuwan yang rasional dan masa depan kita juga bisa mengantisipasi supaya tidak seperti yang kita ceritakan. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, akhirnya kalau ada kekurangan, kegelapan yang sengaja atau tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ingatkan, jangan lupa kita mesti ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Kami ucapkan terima kasih dan rahayu.